Bapak Yakub Khalil Komas, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para anggota Amirul Hajj, pemimpin rombongan Jamaah Haji Indonesia, yang saya hormati Pak Sekjen Kementerian Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali, yang saya hormati Pak Irjen Kementerian Agama Pak Dr. Faisal, yang sama-sama kita banggakan Pak Dirjen PHU Profesor Dr. Hilman Latif, yang sudah merencanakan segala skenario yang kita laksanakan sepanjang pelaksanaan ibadah haji ini, tentu bersama seluruh jajarannya. Saya kelewatan ada Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, mohon maaf, Kiai Zainud Tauhid Saati, karena persis di belakang saya dan tidak kelihatan. Kalau Pak Nizar tadi ingat, karena setiap saya ingat ibadah haji selalu ingat Pak Nizar. Jadi Pak Nizar ini life legend dalam urusan pelaksanaan ibadah haji. Jadi saya ingat terus, mohon maaf Pak Wamen. Nanti Pak Wamen sambutan lah setelah ini biar kita semua tahu ya. Para kakanwil yang menyertai jamaah kanwil yang terpilih, karena tidak semua kakanwil kita minta berangkat. Ada berapa kakanwil, ada kanwil DIY, kanwil Banten, kanwil Jawa Barat, kanwil Riau, Sumsel, mana lagi, Maluku, ada lagi kanwil mana lagi, Sulawesi Selatan. Ingat sekali Sulsel itu Pak Zaman. Saya sengaja nggak menyebut Sulsel itu supaya Pak Zaman teriak Sulsel, karena mungkin ada memori yang tertinggal di sana. Jadi ada beberapa rektor juga hadir, Pak Rektor UIN Suka, Bu Rektor Majene, Pak Rektor Riau, Pak, ada rektor lagi mana? Ya sudah, kalau nggak disebut tolong sebut sendiri nanti. Ada staf ahli, staf khusus, staf menteri, staf tenaga ahli Menteri Agama. Dan tentu yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati setulus-tulusnya para petugas haji Indonesia yang malam ini berkesempatan hadir di sini. Sebagian tentu sedang bertugas atau sudah berada di Madinah. Besok insya Allah kita juga akan bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Madinah. Alhamdulillah wa syukurillah, tentu kita semua wajib memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dalam acara yang sebenarnya kamuflase. Jadi acara sebenarnya ini bukan rapat koordinasi persiapan pelayanan jamaah haji pasca Armina, bukan. Ini itu sebenarnya intinya itu. Saya ingin melihat nanti ada nggak yang nggak mau foto. Pasti urusannya urusan foto saja, untuk bukti yang ditinggal di rumah
bahwa Bapak Ibu sekalian benar-benar pergi ke Saudi Arabia untuk jadi petugas haji, kan begitu. Kira-kira begitu. Kalau nggak ada evidennya, kalau nggak ada fotonya, orang rumah nggak percaya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya cintai, saya ingin memperkenalkan dulu Amirul Hajj, pimpinan rombongan jamaah haji kita, yang saya menyaksikan sendiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian, para petugas haji, selalu membersamai, memberikan masukan-masukan penting dan memberikan arahan-arahan yang diperlukan agar pelaksanaan ibadah haji kita pada tahun ini sukses. Mungkin kita urut dari sebelah kiri ya. Ini ada Pak Juri Ardiantoro. Pak Juri Ardiantoro, silahkan berdiri. Dr. Juri Ardiantoro. Beliau deputi di kantor staf presiden. Jadi bukan hanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kinerja kita ini, bukan hanya diawasi oleh anggota DPR atau tim pengawas haji, tapi sekaligus dimonitor langsung oleh Presiden melalui Pak Juri Ardiantoro. Meski saya tidak tahu kapan melapornya, insya Allah apa yang kita lakukan akan dilaporkan langsung kepada Presiden. Soal sempat tidak sempat itu urusan berikutnya. Kemudian Kiai Haji Sa'ad Ibrahim di sebelahnya. Beliau ini utusan dari Muhammadiyah, organisasi induknya Pak Dirjen PHU Profesor Dr. Ilman Latif. Pak Ilman Latif ini kader Muhammadiyah sekaligus bendara umum pimpinan pusat Muhammadiyah yang sekarang menjadi Dirjen PHU. Tetapi alhamdulillah saat ini belum bisa memuhammadiyahkan seluruh petugas PPI. Mayoritas masih NU, Pak, mohon maaf. Ini bercanda ya, nanti digoreng-goreng di luar. Jadi lagi musim gorengan, jadi kita ini sense of humor kita ini berkurang gara-gara guyon dikit saja di-spin gitu, jadi masalah viral kemana-mana. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian yang viral ini juga gak karu-karuan sekarang di media, nanti kita bahas berikutnya. Berikutnya Pak Sundoyo, beliau wakil dari Kementerian Kesehatan. Pak Sundoyo ini selalu memberikan masukan kepada seluruh tim Amirul Hajj terkait dengan penanganan jamaah yang harus mendapatkan perawatan dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan ketika di lapangan mendapati jamaah-jamaah yang sakit atau membutuhkan pertolongan. Kemudian di sebelahnya ini yang saya yakin semua sudah kenal, Ibu Nyai Hajah Alisa Kotrunada Wahid, Putri sulung Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi meskipun Pak Dirjen PHU Muhammadiyah, Pak Sa'ad wakil dari Muhammadiyah, tapi ada tokoh besar Nahdlatul Ulama yang ada di antara kita yang diwakili oleh putrinya, Mbak Alisa Wahid. Jadi memang luar biasa Amirul Hajj kali ini, selain ormas, latar belakang ormas beragam yang menunjukkan bahwa kita ini berbeda biasa saja, bahkan berbeda Idul Adha itu biasa. Jadi Idul Adhanya ikut dari Kamis ya? Di Indonesia Kamis, betul ya? Kamis wukuf kita ikut dari, kemarin wukuf dari apa? Sabtu ya? Ya segitulah, pokoknya wukufnya ikut Muhammadiyah, Idul Adhanya ikut NU, ini kan luar biasa. Jadi Indonesia itu memang luar biasa dan patut kita syukuri bersama bahwa perbedaan itu ternyata tidak menjadi hal yang terlalu krusial selama kita bisa menikmati.
Perbedaan yang krusial itu biasanya kalau perbedaan itu dilatar belakangi dengan urusan-urusan politik. Yang sama dibeda-bedakan, yang beda disama-samakan, biasanya begitu. Nah, kita bersyukur di tengah-tengah kita juga ada Ibu Badriah Fayumi. Beliau mewakili Kongres Ulama Perempuan, crawling media sosial terutama. Jadi kami Rohats ini tahu bagaimana persepsi publik melalui media sosial itu lebih sering karena masukan-masukan dari Ibu Indah ini. Beliau mewakili keluarga besar PII, HBPI bersama kita, dan rangkap jabatannya juga banyak. Selain di PII, beliau aktif di pengurus pusat Muhammadiyah dan Bamusi PDI Perjuangan gitu Bu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apapun latar belakang kami yang ada di Amirul Hajj, semua memiliki visi yang sama, memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah haji Indonesia. Oh iya, masih ada Pak Cecep. Pak Mahendra dulu, Pak Cecep nanti. Pak Mahendra silakan berdiri Pak Mahendra. Kemarin belum gundul, sekarang gundul jadi nggak kelihatan. Pak Mahendra ini staf khusus Menko PMK. Beliau mewakili Pak Menko PMK karena Pak Menko PMK-nya Muhammadiyah, insya Allah beliau juga Muhammadiyah. Pak Mahendra ini, dan di antara Amirul Hajj, beliau ini yang paling aktif terjun di lapangan bersama dengan jamaah-jamaah. Ketika Amirul Hajj sudah kelelahan yang lain, kembali ke Dakar, beliau masih keliling, foto-foto konsumsi, foto-foto jamaah yang pada tidur di lorong-lorong gitu. Nah ini Pak Mahendra ini. Kemudian sebelah Pak Mahendra ada Pak Cecep, beliau perwakilan dari Kementerian Perhubungan yang banyak memberikan advice kepada Amirul Hajj terkait dengan sistematika penerbangan sampai dampak gempa bumi kemarin. Nggak ada hubungannya memang, tapi memang beliau ini luar biasa. Urusannya pesawat terbang, tapi sampai gempa bumi itu bisa dianalisa dan diberikan infonya kepada Amirul Hajj. Beliau sehari-hari sebagai kepala otorita penerbangan ya Pak ya, Bandara Juanda ya. Nah, jadi lengkap Bapak Ibu sekalian, anggota Amirul Hajj ini, dan ada dua Habib yang nggak hadir. Ini dua Habib yang, satu Sekretaris Amirul Hajj Habib Ali Bahar, ini sehari-hari berperan menjadi penerjemah saya ketika berhubungan dengan orang-orang Arab. Saya tidak bisa bahasa Arab, tapi saya bisa marahi orang Arab. Karena banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang bisa bahasa Arab tapi nggak pernah marahin orang Arab. Nah, Habib Ali Bahar ini tidak ada di tengah kita karena mungkin sedang tawaf. Dan Habib satu lagi, Habib Bilal Al-Aidid bersama Habib Ali ya, perginya. Habib Bilal Al-Aidid ini juga sedang tidak ada di antara kita. Bukan berarti dua Habib ini tidak memberikan penghormatan kepada kita semua. Tadi sebelum berangkat menyampaikan kepada saya, sebelum berangkat tawaf tadi menyampaikan kepada saya, kalau kecanda akan bergabung. Kalau waktunya cukup akan bergabung di tengah kita, kalau tidak tolong disampaikan salam saya. Begitu tadi pesan dua Habib ini kepada saya. Mudah-mudahan nanti sebelum acara ini berakhir bisa bergabung di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, akhirnya kita sampai pada puncak pelayanan jamaah. Tantangan terbesar dari seluruh prosesi haji yang harus kita hadapi. Memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh jamaah haji Indonesia.
Sebelum Bapak Ibu sekalian berangkat ke sini, semua sudah menandatangani fakta integritas. Dan saya sebagai Amirul Hajj sekaligus Menteri Agama harus menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian karena tidak ada satupun fakta integritas yang dilanggar. Bahkan saya harus katakan, ekspektasi yang kami punya ketika memberangkatkan para petugas haji ini ke Saudi sudah terlampaui dengan apa yang SOP yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana melayani jamaah haji yang kita tahu mayoritas jamaah haji kita ini adalah jamaah lansia, hampir 67.000 lansia. Itu semuanya sudah terlampaui. Tidak ada dalam SOP yang Bapak Ibu terima itu menggendong jamaah lansia, tidak ada. Tidak ada SOP yang Bapak Ibu terima itu punya tugas dan kewajiban, mohon maaf, nyebokin jamaah, tidak ada. Betul? Tapi Bapak Ibu sekalian dengan ikhlas melakukan itu semua. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengatakan bahwa petugas-petugas haji ini tidak profesional, tidak mampu memberikan pelayanan kepada jamaah haji, saya akan menghadapi mereka. Kalau saya memiliki kemampuan Bapak Ibu sekalian, saya akan bersujud di bawah kaki Bapak Ibu sekalian sebagai tanda penghormatan saya atas apa yang Bapak Ibu sekalian abdikan kepada para jamaah haji kita. Sangat luar biasa. Jika ada orang yang tidak memberikan penghargaan atas apa yang Bapak Ibu semua lakukan, mereka akan berhadapan secara serius dengan saya. Saya menjadi saksi bagaimana Bapak Ibu sekalian telah berjibaku, bagaimana Bapak Ibu sekalian mengorbankan semua kepentingan pribadi Bapak Ibu sekalian demi memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia. Saya tahu Bapak Ibu sekalian tidak butuh dihormati, saya tahu. Saya tahu karena apa yang Bapak Ibu kerjakan tidak sedikit pun ada keinginan untuk dihormati, saya tahu. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian punya hak untuk tetap menolak, untuk tidak dihargai. Kalau tidak ada orang, tidak ada satupun orang memberi penghargaan atas apa yang Bapak Ibu lakukan dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji, saya berada di depan sini. Berdiri di depan sini akan menjadi satu-satunya orang yang akan memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian. Kadang saya tidak kuat menahan perasaan saya melihat video-video yang beredar. Bagaimana Bapak Ibu sekalian menggendong jamaah-jamaah lansia kita. Bagaimana Bapak Ibu sekalian merawat jamaah-jamaah haji kita. Bahkan melebihi kita merawat orang tua kita sendiri. Lalu penghormatan apa lagi yang bisa kita berikan, yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Tidak ada. Seluruh penghormatan yang kami akan berikan tidak akan cukup memberikan penghargaan terhadap Bapak Ibu sekalian karena besarnya pengabdian yang Bapak Ibu sekalian berikan kepada para jamaah. Maka kalau ada yang mengatakan para petugas ini sekali lagi tidak profesional, orang yang pertama kali merasakan sakit hati itu saya. Saya sampai gemetar nih kaki saya ini ngomong begini. Saya tahu, karena saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri, mata saya sendiri, apa yang Bapak Ibu semua lakukan. Tidak ada kata-kata yang cukup bisa diberikan untuk sekedar menyampaikan terima kasih gitu misalnya. Itu nggak cukup. Terima kasih tok itu nggak cukup kepada petugas, itu nggak cukup.
Saya nggak tahu, bahkan kalau semua yang saya miliki ini saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, itu juga tidak akan cukup untuk memberikan gambaran atas penghormatan dan rasa terima kasih saya kepada Bapak Ibu sekalian dalam memberikan pelayanan kepada jamaah. Mohon maaf jika selama ini Bapak Ibu sekalian, kami kadang-kadang bersikap keras. Ada Pak Irjen yang selalu mengingatkan kepada para petugas untuk disiplin dan mentaati tugasnya, dan kadang-kadang juga memberikan ancaman-ancaman. Kalau tidak bekerja sebagaimana yang disepakati, maka akan dipulangkan. Ini sebenarnya bukan ancaman sebenarnya, tetapi peringatan. Bedanya apa? Ini bukan ancaman tapi peringatan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah pulangkan satu petugas ke tanah air sebelum Armusna, sebelum yang bersangkutan sempat melakukan prosesi haji. Kita pulangkan karena memang tidak disiplin terhadap tugas dan fakta integritas yang sudah ditandatangani. Tapi itu hanya satu dari 4.600 petugas haji Indonesia. Tidak sedikit pun ini merusak citra dan jasa serta pengabdian Bapak Ibu sekalian kepada para jamaah haji kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih. Kami di Kementerian Agama tentu tidak bisa memberikan banyak hal sebagai wujud dari penghormatan kami yang ada di Kementerian Agama. Biarkan Allah yang akan membalas apa yang Bapak Ibu sekalian lakukan kepada jamaah haji Indonesia. Pengabdian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian kepada jamaah haji Indonesia, saya yakin akan menjadi jaminan buat Bapak Ibu sekalian ketika nanti menghadapi pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian sudah mengabdi, memberikan pengabdian yang terbaik. Jika di antara jamaah haji nanti, jamaah haji kita mendapatkan haji mabrur, insya Allah itu tidak mungkin tercapai jika Bapak Ibu sekalian tidak membantu untuk mencapai. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan jangan pernah kecil hati. Jangan pernah kecil hati kalau Bapak Ibu sekalian melihat di media sosial masih ada saja orang yang mencaci maki. Udah nggak penting itu. Nggak penting. Udah nggak penting lagi. Bapak Ibu sekalian sudah membuktikan pada diri Bapak Ibu sekalian dan kita semua yang ada di sini bahwa kerja maksimal itu sudah dilakukan. Kalau ada orang sekali lagi yang tidak memberikan penghormatan kepada Bapak Ibu sekalian, ya biarkan saja, tetap hormati mereka. Tetap hormati orang yang tidak menghormati kita. Oh, nggak pengaruh. Kita ini mau dihormati atau tidak dihormati kan nggak ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya buat kita? Nggak ada. Yang penting Bapak Ibu sekalian, saya ingin mohon agar sisa tugas Bapak Ibu sekalian yang tentu tidak lebih ringan dari apa yang sudah Bapak Ibu sekalian lampaui, tetap dijalankan dengan penuh kesabaran. Tetap bersabar, tetap istiqomah memberikan pelayanan, dan tetaplah anggap jamaah-jamaah haji kita ini sebagai orang tua kita sendiri, saudara kita sendiri, kakak, adik kita sendiri. Insya Allah semua akan ada perhitungannya di yaumil akhir nanti. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Tapi sebagian besar nggak bisa keluar dari kerongkongan saya. Dari mulut saya ini sebagian besar nggak bisa keluar. Saking terharunya saya dengan apa yang Bapak Ibu berikan kepada jamaah haji Indonesia.
Saya mewakili para jamaah haji yang mungkin tidak sempat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan jazakumullah khairan jazak, mewakili para jamaah haji Indonesia, mewakili para staf-staf di Kementerian Agama, mewakili Amirul Hajj. Mohon maafkan kami juga jika selama berinteraksi bersama Bapak Ibu sekalian terlihat tidak cukup memberikan penghormatan dan penghargaan. Tapi yakinlah kecintaan Bapak Ibu sekalian kepada jamaah haji sebagaimana kecintaan Bapak Ibu sekalian kepada orang tua dan saudara-saudara sendiri, itu sama besarnya dengan kecintaan kami kepada Bapak Ibu sekalian selaku petugas haji Indonesia. Selepas ini saya ingin berharap, bolehlah kami berharap selepas ini, setelah seluruh prosesi haji ini berakhir, setelah semua kita ini kembali ke tanah air, izinkan kami semua yang ada di sini, izinkan saya dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, tetap menjadi sebuah keluarga yang tidak akan terpisahkan. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima permohonan maaf kami, terimalah permohonan kami, terimalah cinta kami, terima penghormatan kami. Dan insya Allah ini akan jadi amal soleh kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai apresiasi atas dedikasi dan kerja keras PPIH Arab Saudi tahun 1444 Hijriah 2023, Amirul Hajj atau Bapak Menteri Agama memberikan penghargaan kepada para petugas yang memiliki prestasi tersebut. Kami panggil Bapak Ari Setia Budiman dari Pelaksana Layanan Data dan Siskohat. Bapak dan semua, kami sampaikan bahwa penghargaan ini adalah sebagai bentuk simbolis untuk seluruh petugas yang mewakili seluruh layanan. Kemudian yang kedua, dari Yudnina Falhanawati dari layanan pelaksana layanan konsumsi, Bapak Misli dari layanan perlindungan jemaah, Ibu Nur Istibsarah dari layanan media. Alhamdulillah acara sudah selesai. Masih dengan ini sudah selesai, maka kita siap untuk menuju majelis kita masing-masing. Tadi telah disampaikan apresiasi yang begitu tinggi dari Pak Menteri Agama kepada para petugas haji Indonesia. Beliau memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para petugas haji Indonesia.